Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channel saya, channel YouTube-nya Supriyati. Oke, berhubung untuk hari ini saya belum bisa konten kue pemirsa ya. Jadi ya ada kendala lah. Jadi ya harus bisa menyesuaikan diri, maksudnya begitu pemirsa ya. Jadi keadaan yang ada ya udah kita jalani aja. Oke. Ini sudah di awal beberapa hari ya. Tahun 2025 ya. Semoga jangan sampai teralami lagi di tahun ini hal-hal yang sudah membuat hidup kita nggak nyaman ya, intinya nggak nyaman. Oke, semoga di tahun ini kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalani dan menghadapi roda kehidupan yang setiap hari harus kita lakukan ya. Semoga lancar di dalam mencari rezeki, walaupun ya hanya untuk menyambung kehidupan sehari-hari, apalagi yang untuk mencari masa depan sebagai pegangan hidup, sebagai penopang hidup ya. Terutama untuk single mom yang betul-betul single parent yang membesarkan anak sendiri, semoga usahanya diluaskan ya dan dilapangkan rezekinya, karena untuk membesarkan anak sendiri itu nggak gampang, bukan hal yang remeh-remeh gitu ya, bukan hal yang kecil, itu adalah hal yang paling besar dalam hidup. Karena membesarkan anak sendiri itu sangat berat sekali, karena udah saya rasakan dulu ya, menjadi single mom itu ya cukup berat, tapi tetap kita harus jalani roda kehidupan setiap hari, walaupun ya kita dititipkan amanah ya, keturunan yang harus kita rawat, jaga, kita lindungi dan kita sayangi. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa dijauhkan dari orang-orang yang zolim ya, terutama karena orang zolim itu sangat luar biasa. Karakternya ya bisa merusak hidup kita ya, bahkan kita merasa tidak berharga oleh orang-orang tersebut yang ternyata bisa membolak-balikan fakta dan menghakimi orang lain dengan seenaknya tanpa meraba kesalahannya sendiri ya. Udah mah lingkungannya toksik, nggak enak, dan kita harus hadir di tengah-tengah mereka dengan seperti bola sepak ya, yang tendang sana tendang sini, kita masuk aja ke ranahnya, udah ditendang sana sini dengan reka-reka yang dibuat-buat, dan memang itu ternyata ya hal yang membuat saya risih ya, karena hal itu tidak pernah saya alami, baru sekarang ini ya ternyata dunia itu kejam ya, diantaranya orang-orangnya lah yang selalu mengintimidasi dan membuat sebuah drama hanya untuk menutupi kesalahan, menutupi kekurangan, dan menutupi perbuatan yang sudah mengkhianati ya, ibaratnya, karena rahasia syirik, iri, dengki itu ternyata masih hadir di benak pikiran mereka. Oke, saya tidak mau berbaur dengan orang-orang seperti itu, karena itu tidak sehat untuk mental kita, terutama untuk tubuh ya, untuk lahir kita, apalagi untuk dohir kita, batin kita, itu sangat berbahaya. Lebih baik saya cukup menjaga jarak dan mager diri, karena saya tidak mau terluka yang kesekian kalinya, karena
Dari awal saya kenal dengan orang-orang tersebut sudah sangat melukai hati saya, bahkan nama baik saya pun ternyata sudah dikotori oleh perihal-perihal yang mereka buat drama ya oleh orang-orang tersebut. Saya nggak salah kok dizolimi begitu. Saya tidak berbuat apa-apa kok dizolimi begitu. Makanya sampai sekarang saya cuma terheran-heran kok ada ya manusia seperti itu begitu ya. Jadi sangat heran dan saya baru menemukan hal itu ya. Intinya ya berat memang, tapi ya harus bagaimana lagi ya, nggak nyangka aja ternyata saya sudah salah kenal orang aja begitu. Jadi ternyata hidup saya menjadi awut-awutan intinya ya. Jadi yang tadinya seperti air mengalir malah menjadi air yang keruh, hitam dan bau begitu pemirsa ya. Jadi kita jangan sampai salah kenal orang, itu bisa fatal akibatnya, bahkan bisa membelenggu hidup kita selamanya sebelum ya kita memutuskan untuk bertindak begitu ya akan selamanya seperti itu begitu. Jadi karena didikan orang tua saya ya, apapun yang terjadi ya tetaplah yakin Allah itu nggak tidur gitu. Intinya selama kita selama kita niatnya berbuat baik ya yang jolim-jolim itu semoga kalau nggak sadar ya Allah tegurlah dengan caranya Allah begitu, bukan dengan caranya kita, tapi dengan caranya Allah untuk menegur mereka begitu aja. Jadi hidup itu jangan dibikin drama, kasihanlah orang-orang yang tidak bersalah ya. Jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar daripada kemampuan diri, karena itu bisa melibatkan sesuatu hal yang bisa memicu masalah baru dalam kehidupan orang lain. Bahkan yang tidak bersalah pun akan terbawa-bawa. Apalagi nih anak-anak generasi mendatang nih harus rusak juga. Kasihan masa depan mereka hanya karena sesuatu ambisi dan ego yang tinggi, yang ternyata mempunyai ambisiusnya tidak diletakkan di tempat yang benar ya. Jadi mau diapakan begitu, kalau sudah seperti itu kan udah rusak dari atasnya aja udah hancur, apalagi ke bawahnya. Gak bisa memberikan contoh yang baik, gak bisa menjadi tauladan yang baik dan contoh yang baik ya. Akhirnya semuanya seperti itu ya. Saya sudah kurang gimana mendidik putri saya dengan sebaik mungkin, dengan tutur kata dan secara lemah lembut ya. Intinya kalau lewat hadapan orang ya punten-punten lah ibaratnya, jangan seenaknya aja. Jadi ya sudah terlanjur didoktrin ya intinya ya. Apa mau dikata, saya cuma bisa pasrah. Yang jelas saya sudah mengamanahi apa yang Allah berikan kepada hamba dan menjalani apa yang telah Allah emban kepada saya begitu aja. Karena saya cuma takut dosa kepada kedua orang tua begitu aja. Kalau saya tidak soleh mau bagaimana begitu aja intinya. Karena orang tua pun yang mendidik saya ya harus soleh intinya begitu pemirsa ya. Jadi kalau seperti ini ya mau bagaimana ya. Saya cuma minta kepada putraku satu-satunya ya yang kita menjalani hidup selama ini begitu ya, dengan pahit manisnya kita tahulah kejamnya dunia itu seperti apa. Apalagi kita setelah mengenal orang-orang yang ternyata tidak mempunyai hati ya. Jadikanlah kalau kita untuk mengalah untuk rugi ya jangan, karena kita juga hidup kan pengen nyaman, pengen damai, pengen tentram. Tapi kalau kita udah diricukan dengan orang-orang yang ternyata tidak mempunyai hati ya, itu seram juga ya. Jadi udah kita tadi rampas ibaratnya, terus kita terinjak juga gitu.
itu kan bisa membahayakan hidup kita. Udah memang mereka teh salah begitu, tapi tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Jadi saya sudah tidak mau kenal dengan orang-orang itu ya. Intinya di situ aja. Karena untuk keselamatan diri saya juga. Karena sekali mereka berbicara aja udah membanting mental kita. Dan saya tidak mau ya intinya udah tidak mau kenal lah ya. Jadi sebelum mengenal juga kita udah nggak ngeh ya, udah nggak enak, apalagi udah kenal langsung ternyata itu bentuknya duri dalam daging. Oke, sekian videonya. Berhati-hatilah kita mengenali orang ya, intinya karena kita ya udah capek-capek menjalani hidup ya, menerima ilmu, kita pengen pintar, kita pengen pandai, kita pengen menjadi orang baik, tapi tetap kita harus menghadapi orang-orang yang tidak mempunyai hati intinya ya. Jadi hanya urusan dunia mereka sampai kalaf, sampai gelap mata. Oke, sekian dan terima kasih.